menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi di Mutiara Pagi hari ini pendengar. Kita sudah terhubung bersama narasumber kita, ada Ustadz Haji Saiful Anwar STHI M.Hum, dan tema kita pagi hari ini mengenai kesabaran tertinggi menurut Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Halo Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Ustadz Saiful pagi hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Ini materi kita mengenai kesabaran tertinggi menurut Islam ya. Ya. Baik Ustadz, nanti untuk pendengar yang ingin bergabung bersama Ustadz Haji Saiful Anwar, di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Dan terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustadz Haji Saiful Anwar memberikan materi mengenai kesabaran tertinggi menurut Islam. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para pendengar radio RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu ya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kesabaran bagi kita semua dalam menghadapi segala hal dalam kehidupan ini. Orang terkadang menganggap bahwa sabar itu ada batasnya. Jadi ketika kita marah, orang bilang itu tidak sabar ya. Sebenarnya apa sih dalam Islam itu sendiri? Sebenarnya sabar itu berasal dari kata bahasa Arab, sabrun, itu artinya menahan. Jadi seperti batu keras ya. Bahasa lain sabar itu adalah batu yang keras. Jadi ada batu, ada sungai, ada batu itu di dalam sungai. Jadi dia tidak nganyut, tidak mengikuti arus. Nah, itu disebut dengan batu keras. Batu keras itu sabar. Atau sabar itu diartikan dalam bahasa Arab itu adalah ketinggian. Jadi posisinya tidak kena arus, ya posisinya betapa kuatnya. Jadi bisa menahan amarah itu seperti batu yang keras, ya makin kuat dia dari serangan. Itulah hebatnya sabar itu. Bahkan sabar itu diartikan ketinggian. Berarti sabar itu memiliki posisi yang tertinggi. Kalau menurut Islam itu sabar itu menahan gejolak nafsu. Ya, itu menjadi tujuannya adalah untuk mencapai baik atau lebih baik. Nah, itu hebatnya dari sabar itu. Jadi menahan seperti batu tadi dan mencapai posisi yang tertinggi. Kalau patah bahasa mengatakan sabara zafira, siapa yang sabar maka beruntung. Jadi sabar ini juga akan mencapai kan beruntungan. Maka kalau sering nganyut ya, semula terbawa nganyut itu ya, kan dia rugi, dia tergerus. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, sabar itu merupakan ciri orang beriman dalam hadis Muslimnya ya. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Sebenarnya sifat orang beriman itu menakjubkan sekali. Seluruhnya baik ya. Sifat orang beriman, jika ia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Jika ia mendapatkan kesulitan, dia bersabar. Nah, itulah betapa baiknya orang-orang beriman itu. Jadi sifatnya itu kalau dia anggap musibah, dia bersabar. Kalau dia anggap kemenangan, dia bersyukur. Nah, sikap kita dalam menghadapi sabar itu paling tidak ada 3 macam. Pertama, sifat sabar yang tertinggi. Ya, ada kelas yang nomor 1. Jadi misalnya seorang mampu membalas, tetapi yang dibalas itu tidak mampu, tapi dia tidak mau membalasnya. Ya, seperti seorang ibu misalnya, itu kan kuat tenaganya,
Jika ada anak kecil, anak kandungnya itu memukul-mukul dia, nangis minta beliin mainan. Tapi seorang ibu tuh tidak membalas anak itu, ya nggak dibalasnya. Nah, padahal si ibu itu mampu untuk memukulnya. Maka ini disebut dengan kesabaran tertinggi. Atau seorang atasan dengan bawahan. Yo, si bawahannya marah-marah, dia tetap tenang, ya, dan dia tidak marah-marah. Dan itu atasan itu kesabarannya tertinggi. Padahal dia mampu tuh penahnya, mutasinya ke sana bisa aja. Atau suami dengan istri. Suami kadang kan perempuan itu kan sering ketek mukul, manggil aja pek gitu, manggil ya, mukul ya. Sebenarnya kalau laki-laki ingin pukul juga balas, tepuk gitu kan. Tapi dia nangis atau ngadu. Tapi kala itu seorang suami tidak membalas pukulan itu, bahkan dengan tersenyum. Maka posisi itu, suami itu posisi sabar tertinggi. Menurut dia mampu memukulnya, tapi dia tidak memukulnya. Yang kedua, sabaran yang nomor 2 dan nomor 1, dia tidak mampu membalas. Ya, dia tidak mampu membalas, tapi lawannya tadi mampu membalas. Ya, lawannya itu kuat, tapi yang dipukul tadi nggak mampu balas, berarti dia lemah. Nah, contohnya apa? Sakit, dikasih sakit, kita penyakit, lawan virus, kita nggak mampu lawan virus. Ini mau tidak mau tetap sakit. Nah, maka solusinya adalah bersabar. Itu sabar yang kedua. Karena kita tidak mampu untuk membalas penyakit itu. Bagaimana caranya? Bisa berobat, tapi masih ada sakitnya. Maka harus sabar. Atau seorang atasan dengan bawahan juga. Tapi atasannya ini, terlalu kuat. Penanya tajam. Ya. Tapi salah. Ya, dia ngajarin korupsi misalnya. Tapi kita tidak mampu mengajar menasihatinya. Ya sudah, sabar saja. Ya, kita nasihatin, takut kan kita salah. Ya, padahal kita tahu dia salah. Kita mau menasihatin, takut kita kalah maksudnya. Ya sudah, sabar saja. Nanti tidak ada orang yang lebih hebat untuk menasihatinya. Nah, itu namanya sabar tingkat kedua. Yang tingkat ketiga, ada kita misalnya tidak mampu untuk melakukan balasan. Nah, dia juga tidak mampu, sama-sama nggak mampu. Contoh, dia tidak sengaja menabrak kita karena mungkin loss mungkin ya remnya gitu. Tapi dia tidak berniat untuk menabrak, dia berusaha menghindar tapi masih kena. Dia juga nggak mampu sebenarnya. Kita juga mau balas, kita juga nggak mampu, kita juga nggak punya kemampuan. Maka solusinya adalah bersabar. Maka dua-duanya harus memahami itu. Nah, ini disebut dengan level ketiga. Jadi sikap-sikap level ketiga yang harus kita maklumin itu. Nah, itu disebut dengan sabar ketiga. Jadi yang membalas juga nggak mampu, ya, yang melakukan kesalahan itu tidak sengaja, gitu ya. Gitu. Nah, di dalam Al-Quran ada macam-macam tentang sabar itu. Ya. Sabar itu pertama ketetapan Allah, udah dari sananya. Ya, kita tidak mau, ya kita harus ikut perjalanan itu. Kita dapat tetangga yang cerewet, kebetulan sebelah rumah, atau kita dapat kampung yang seperti itu. Ya, banyak judi online-nya, terus masyarakat kondisi seperti itu, maka sabir. Inna wa'dallahi haqqa. Ya, sabar saja. Ya, sesungguhnya janji Allah itu benar. Terus aja ngasih arahan, penasihatan. Nah, terus saja. Soal nanti berubah atau tidak, sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar menanti kemenangan misalnya. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi sabar, orang beriman sabarlah. Kuatkanlah dirimu, ya. Siapkan dirimu, bertakwalah, nanti kamu akan menjadi orang yang beruntung. Jadi
sabar itu menuju kemenangan. Kalau nggak langsung kita ceroboh ya melakukan sesuatu ceroboh, nggak pakai strategi dan lain sebagainya, kalah kita. Makanya nggak beruntung. Maka sabar adalah kunci untuk mencapai keberuntungan. Kemudian yang berikutnya adalah sabar dalam beribadah. Sudah Allah takdirkan, ya kita ciptakan untuk beribadah, ya sholat, ya puasa, ya sabar-sabar. Jangan buru-buru. Ya kita jangan, makanya sholat itu kadang ada orang tetap tinggal lari-lari. Ya, al-ajahatun nasyaiton. Yang buru-buru tegas-tegas itu adalah perbuatan setan. Makanya jangan lari-lari kalau ke masjid. Mas juga nggak apa-apa. Kata Nabi itu nggak apa-apa. Masbuk aja. Lanjutkan kalau kurangnya, nggak perlu ngebut-ngebut. Sabar. Puasa juga ada haus, ada lapar, sabar. Jadi ibadah itu juga sabar, tidak buru-buru, dinikmatin. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar dalam mendidik anak. Anak-anak nakal ternyata ada yang diciptakan jadi musuh. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Wahai orang beriman, ada yang menciptakan istri dan anakmu itu jadi musuh. Sabar aja, kan? Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Ya udah, hati-hati. Kata Allah, hati-hati. Solusinya apa? Maafin aja dia, santuni dia, ampuni mereka. Ya, maafkan semua kesalahannya. Ya kan? Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu ada Qur'an ayat 14. Ada yang memang diciptakan begitu. Memang Allah ciptakan anak itu nakal. Maka didik aja terus sesuai dengan kemampuan. Ya, terus didik dari awal. Jadi jangan sampai kalau ibarat kita membentuk tanaman itu ya, membentuk tanaman bonsai itu dari lembut, dari batangnya lembut. Masih muda, jangan udah keras susah ya, begitu. Makanya sabar kuncinya. Berikutnya adalah sabar dalam menerusi jalan. Nah, jalan mencari rezeki, jalan mencari jodoh misalnya, tapi hari ini nggak ketemu jodoh, ini gagal, usaha lagi gagal, bisnis gagal. Solusinya adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Jadi sabar dan sholat ini adalah metode, itu pertolongan Allah melalui sabar. Ya kan, kalau misalnya terjadi sesuatu, ya sudah sabar aja. Habis itu sholat. Makanya wa innaha, gitu ada kata ha, seharusnya wa innahuma, harusnya berdua kan, ada sabar dengan sholat. Tapi ternyata itu satu, berarti tandanya sholat dan sabar itu digabung jadi satu, itu agar kita menjadi lebih baik. Jadi itu metodenya wa innaha. Jadi gabungkan dua-dua sabar dan sholat itu jadi satu, maka Allah akan mengasihkan pertolongan itu. Kemudian sabar dalam musibah. Orang-orang beriman, ya kita mendapatkan musibah harus berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah 156 ya. Tujuannya apa? Kita harus mengerti bahwa ini bukan milik kita. Kita harus sadar bahwa ini milik Allah semuanya, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu harus dituntut kesabaran untuk menerima dan berserah diri kepada Allah, bukan untuk mengeluh atau memberontakkan. Udah waktunya, udah takdirnya, udah diarahkan. Dan itu semua mendapat pahala. Lalu sebenarnya bolehkah kita membalas siksaan orang yang telah melakukan kepada kita? Misalnya dia marah kita, dia mukul kita, misalnya, boleh nggak kita balas itu? Dalam Al-Quran, wa in aqabatum fa'aqibu bimithli ma uqibatum bih wa in sabartum lahuwa khairus sabirin. Jika kamu membalas, balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang timpakan kepadamu. Sungguh jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang yang sabar. Jadi sebenarnya dalam Islam itu kalau pengen balas boleh aja, tapi setimpal. Kalau dimukul sekali, balasnya sekali, tapi kekuatannya harus, misalnya kalau dia 100%, balas 100%, nggak boleh 110. Kalau dia mukulnya 50%, kita
kalau kita main game itu kan ada yang muter-muter gitu ya. Ya, kalau kita pukul 50 kecepatan, berarti kita harus sama. Cuman Pak, kadang kita pukul, yang dipukul yang kedua ini, yang dipukul pasti lebih kuat daripada yang pertama. Nah, yang lebih itu berdosa. Bisa nggak kita pukul dengan ukuran yang sama? 50-50 kekuatannya. Nah, kalau nggak bisa, jika kamu bersabar, yang sabar temlah wa khairus sabirin, sabar saja. Ya, itu lebih baik bagi orang sabar. Kenapa? Apa sih pahalanya sampai kita disuruh sabar? Sekali ya, 2 kali ya, 3 kali ya. Nah, aku habis ketok pala. Nah, seperti itu. Akhirnya orang ini nggak sabar gitu. Padahal sebenarnya boleh kita balas, tetapi harus setimpal, harus sama. Kalau lebih dari kekuatan yang pernah kita pukul tadi, kita balas tadi, berarti kita sudah dosa yang lebihnya itu dosa. Nah, maka pahala yang besar sekali bagi orang yang bersabar itu ya, tanpa hisab. Nah, innama yuwaffas sabiru ya ajrahum bighairi hisab. Jadi sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang sempurnakan pahala yang tanpa perhitungan. Jadi itu tidak ada hitung-hitungannya. Itu luar biasa. Az-Zumar ayat 10. Jadi kita benar-benar kalau kita sabar itu tanpa hisab, sempurna. Langsung poinnya tuh enggak dihitung lagi. Ini langsung pahalanya kasih ber gitu ya. Langsung dikasih banyak gitu. Karena apa? Betapa luar biasanya orang bersabar itu. Maka yuk kita belajar jadi orang kuat. Jadi orang kuat itu bukan orang yang badan kekar atau penggulat atau balung besi ya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang kuat menahan amarahnya, dan itu sabar. Demikian Mbak Bella. Baik Ustadz. Dan pendengar yang bergabung bersama Ustadz Haji Saiful Anwar di line telepon kami di 0711369977. Pro 1, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Mbak Bella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kusmini, apa kabar Bu Kusmini? Iya, baik Mbak Bella. Alhamdulillah. Silakan Bu Ya. Kusmini. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ini Pak Ustadz baru kehilangan ibu hampir sebulan Pak Ustadz. Sudah aku sabarin, sudah maca apa-apa itu masih ingat, terus kelakuannya sehari-hari itu Pak Ustadz. Bersamanya sehari-hari itu Pak Ustadz. Nah itu gimana ya Pak Ustadz biar nggak inget terus. Nah itu aja Pak Ustadz, Mbak Bella. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, kesedihan seseorang, orang yang kehilangan keluarga itu normal. Tandanya sayang, tapi ada batasnya. Kalau keluarga itu 3 hari, kalau suami 4 bulan 10 hari, kan? Jadi beda. Itu jadi sedihnya itu kalau sudah selesai masa berkabung ya sudah. Ya, bukan berarti kita melupakan dia. Maksudnya menghilangkan rasa sedih itu kita menerima dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya bahasa Arab asal katanya kholas. Kholas itu sudahlah. Sudah. Jadi nggak usah dipikirin lagi. Sekarang perlu ya kita poinnya adalah dengan kehilangan ibu tadi pakai poin 3 ya, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh mendoakannya. Nah itu salah satu metode untuk membahagiakan orang tua kita tadi. Itu. Baik. Di 369977 Pro 1, assalamualaikum. Salam, Dengan siapa di mana nih Bapak? Bang Taslim, Mbak. Pak Bang Taslim di Kayu Agung, silakan. Ya, assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam. Nanya, tapi di luar tema ini kan. Boleh. Masalah perdagangan, masalah jual rokok itu, Tad. Rokok itu makruh. Lalu bagaimana dengan keuntungan dari jual rokok itu?
tidak bersih atau halal atau gimana itu Tat? Saya kira itu aja tadi ya. Baik. Mbak Dela, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya rokok itu makruh ya, keuntungan juga makruh. Kalau kita jual hammer haram berarti keuntungannya haram begitu. Kalau kita misalnya jual makanan halal berarti keuntungannya halal. Itu jawabannya. Baik. Baik, silakan di 369977 untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Ujang di Jawi ya. Ya. Ya, silakan Pak Ujang. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan saya ini di luar di Denmark. Boleh, Di dalam silakan. surat taklik perkawin itu membayar uang 10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya. Nah, yang saya tanya, uang 10.000 itu uang apa itu Pak Ustaz? Tolong Baik. penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, itu di dalam buku cerai itu buku nikah itu ada Iya, ya, mm-mm. bayar 10.000 rupiah sebagai iwat. Nah, uang 10.000 itu ya uang pengganti. Maksudnya seorang wanita yang bercerai istri tadi, dia yang bayar, tapi 10.000 kayak gitu ya. Jadi dia yang bayar, yang untuk mengganti itu. Cuma 10.000 pada mahal. Nah, tapi memang itu bayar sebagai iwatnya saja, bukan pengurusan tidaknya. Maka nanti ada biaya tambahan, tergantung juga jarak. Kalau misalnya pengadilan itu di dalam sekitar kelurahan itu, dia lebih murah. Tapi kalau misalnya jarak antara pengadilan dengan kurir yang mengantarkan sekitar 2 jam, itu berbeda lagi. Karena itu ada biaya ongkirnya ya. Apakah bolak-balik tanda tangan, ngantar surat, itu seperti itu. Lebih biasanya sesuai dengan jaraknya begitu. Jadi memang 10.000 itu adalah istri menuntut untuk bercerai, uang penggantinya itu hukumnya begitu, dia harus bayar. Si wanita itu bayar, tapi cuma 10. Itu syarat kayak kita ijab kabul gitu loh. Ijab kabul pakai mahar. Nah, ada maharnya. Misalnya maharnya 10.000 juga begitu. Ya harus mau tidak mau ya harus kita beri calon istri tadi dengan mahar, dengan emas, dengan uang dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan perceraian. Karena si istri yang mau melepaskan diri dari ikatan, maka dia yang harus membayar tapi 10.000 gitu sebagai pengganti. Baik Ustadz, kita ke WhatsApp Ustadz ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Pak Romli di Sembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaannya, kalimat sabar ini mudah diucapkan, tapi pada praktik implementasi kesehariannya terkadang sulit untuk dilakukan. Adakah langkah atau cara untuk memulainya biar tertanam dalam hati? Mohon penjelasannya dari Pak Romli di Sembawa. Silakan Ustadz. Sabar ya. Tadi kita bilang gitu, lagi nangis tuh keluarganya. Sabarnya. Maksudnya ini adalah ini jenazah sudah mati. Kita marah-marah, ada televisi ukuran 40 in, kita pukul, kita pecahkan rugi. Ya solusinya ditahan. Kan rugi. Kita harus rasional juga, harus memang perasaan juga ada sedih, tapi kita harus iring. Ada mobil Fortune, kita pukul, itu mobil kita ada di sebelah di garasi, kesal dengan suami misalnya, dia selingkuh, ambil pukul, pecahin, karena rugi. Kan bisa untuk makan uangnya kalau bisa dijual. Nah, itu kan harusnya dicampur dengan logika. Nah, tapi dengan ada orang yang memang sulit, akhirnya apa? Merugikan dirinya sendiri. Padahal sebenarnya mobil Fortune-nya dijual, bisa untuk makan, bisa barang sekolah anak-anak, bisa untuk jalan-jalan, ya bisa umroh ya. Umroh 30 juta masih lebih itu uang Fortune-nya sayang. Jadi makanya kenapa Islam itu mengajarkan bersabar, ditahan. Kok tapi kok aku nggak bisa emosi, istighfar. Kalau istighfar,
itu ada hantu dalam jin. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada yang mempengaruhi itu. Wudu yang kedua. Yang wudu itu seperti air itu bisa meredamkan muka yang lagi marah itu. Karena muka yang lagi marah itu, setannya itu sudah masuk ke dalam situ, dalam wajahnya itu. Coba wudu, nanti tenang dia. Yang ketiga, duduk, jangan marah, jangan berdiri, duduk. Jadi istighfar, wudu, duduk, ya. Istighfarnya banyak, salat, ya, tempat salat, ya. Insya Allah. Kalau masih misalnya dari wudu kan masih marah juga, salat, ya sudah. Yang kelima, jauh dulu, ya. Kalau rumah tangga itu sudah jauh dulu lah. Iya, bisa kamar kayak bisa ranjang, ya. Yang satu di atas, ada yang di bawah, atau yang di ruang tamu, ada yang di kamar. Bukan bisa rumah, bisa ranjang itu. Tapi dan memang ranjangnya doang ya bisa. Jadi aman gitu. Jadi posisinya seperti itu, dibuat metode. Jadi perlahan, bertahap. Gitu. Kalau misalnya sabar itu nahan, dia nahan emang. Emang sulit untuk dilakukan, tapi harus biar kita beruntung. Daripada kita ngancur-ngancurin barang, rugi. Nanti gampang udah nyuri lagi, itu emosi. Masih mending kita sedekahkan buat yatim piatu. Kalau daripada dibakar rumahnya, itu kebodohan. Jadi solusinya adalah sabar itulah. Tapi bertahap, ya, bertahap sesuai kemampuan masing-masing. Itu. Baik, di 369977 Pro 1, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Mbak Bella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Bakar di Jawi, silakan Pak Abu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berbicara tentang masalah sabar Ustaz, ada dalil yang mengatakan orang sabar itu beserta Allah. Jadi berarti mustajab apa-apa yang diucap oleh yang sabar itu terjadi. Sebab dia bersama Allah. Itu Ustaz. Dan ini bagaimana untuk pencerahan selanjutnya Ustaz? Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Orang sabar itu la syakka fihinna. Tidak ada keraguan doa orang yang teraniaya. Nah, dia teraniaya, tapi dia sabar. Dia mau membalas pukul tapi tidak mampu. Atau dia mampu seperti tadi, tapi karena memang kesian lah mau dipukul dia orang. Jadi dia bersabar, ya Allah. Ya mudah-mudahan aku diberi kekuatan kesabaran. Mudah-mudahan aku dapat rezeki. Dan itu bersama orang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, benar, posisinya itu dekat dengan Allah. Maka ketika dia terzolimi, ketika dia teraniaya, angkat tangannya dong. Jangan lupa. Jadi beruntung orang-orang teraniaya. Jadi posisi Anda itu la syakka fihinna. Tidak ada keraguan di sisi Allah. Ya, doanya itu diijabah. Jadi ketika itu terjadi menimpa kita, angkat tangan. Dan itu akan diijabah oleh Allah. Karena posisinya dia dekat dengan Allah. Nah, itulah yang disebut dengan ijabah tadi. Ya, ma'as-sabirin. Demikian. Baik, dan kita ke WhatsApp kembali. Kami informasikan saat ini 43 menit beranjak pukul 5 waktu Indonesia Barat dari Irdam Salim di Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang ingin saya tanyakan di luar tema, bagaimana cara Rasulullah bila minum air? Apa benar sunnah Rasul diawali 3 teguk dulu dan setiap teguk diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah? Mohon pencerahannya dari Pak Irdam Salim di Tanjung Pinang. Silakan Ustadz. Ya, minum, makan itu menggunakan baca basmalah. Itu tujuannya adalah segala sesuatu itu milik Allah. Dan juga setan tadi nggak ikut minum. Makanya kalau misalnya kita, kenapa ada orang susah subuh, ya, susah berbuat baik,
Karena tadi setannya tuh diajak makan, diajak minum. Jadi akhirnya dia jadi gendut, jadi gemuk, jadi kuat. Jadi jinnya itu semakin kuat di dalam tubuhnya tadi. Sehingga dia mempengaruhi keburukan, dia tidak mengajak sholat, dia tidak mau ngajak ngaji, dia nggak mau ngajak, kalau ada ceramah, dia nggak mau mendengarkan. Dia emosional karena jinnya sudah semakin kuat. Maka makan dan minum ya harus diucapkan dengan baca basmalah ya, dan juga berakhir dengan membaca bismillah ya. Itu lihat di hadis-hadis Muslim itu banyak ya. Jadi Nabi sering minum dengan baca bismillah, makan baca harus dengan tangan kanan, apa enggak tangan kiri, karena setan makan tangan kiri. Ya, kita harus untuk membedakan setan dengan kita harus makan pakai tangan kanan. Ya, karena memang tangan kanan itu khusus untuk manusia. Jadi kalau setan makan tangan kiri, makanya ada orang kan makan lagi garpu tuh sama sendok, ya, yang sendok yang di kanan, garpunya ke kiri, ya, gaya-gaya kayak orang-orang Eropa ya. Nah, dia pakai di kiri makan bakso sebelah sini, makan kuah sebelah kanan. Tidak dibenarkan sebenarnya. Masih mending aja pakai garpu sama sendok gantian. Ya kadang pas sirup pakai sendok, pas nyolokin pakai garpu, tapi tetap pakai tangan kanan. Itu bentuk karena Rasulullah mengetahui ini setan ini biasanya dia makan pakai tangan kiri. Nah, jadi kita jangan makan makanan itu langsung ngambil tanpa bismillah, langsung masukin aja ke dalam. Karena tempenya cuma 5, orangnya ada 6 Pak Ustadz. Jadi kami langsung ngambil semua tanpa bismillah. Itu juga nggak boleh, tetap harus baca bismillah. Kalau nggak terlalu baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, terlalu panjang misalnya, ya sudah bismillahirrahmanirrahim. Kalau takut juga kehabisan makanannya, bismillah. Jadilah yang penting menyebut nama Allah ya. Jadi di akhir dengan rasa syukur itu membaca alhamdulillah, itu benar yang diajarkan Rasulullah. Dan itu kalau bagaimana kalau misalnya 3 kali misalnya tadi itu 3 kali. Ya memang kalau kita langsung minum glub itu ya, itu nggak sempat lagi bernapas deh, sesak dari napasnya itu. Makanya ditarik di tenggorokan itu, diangkat itu ya, turunkan itu pakai ada pengaturan napas, jadi biar tidak sesak. Itu metodenya. Gitu. Baik Ustadz, dan pendengar ingin bergabung kembali silakan di 36997 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dela. Pak Raja. Tunggu dia lupa. Pak Kiwai di Basraja. Silakan Pak Kiwai. Assalamualaikum Pak Ustadz Saiful Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kesabaran tadi, jadi termasuk manusia sabar kasihan Tuhan, mengalah demi untuk kemenangan. Bagaimana misal orang itu sering mengalah, ya, tapi dia sudah lewat batas mengalahnya, tapi dia melawan, tapi dia melawan dengan doa, Ustaz. Nah, jadi melawan dengan doa lebih halus dia. Kalau melawan pukul-pukul, menipu, dia takut berdosa, dia melawan dengan doa, berdoa di kelas. Anggaplah orang melawan saya tidak melawan, saya akan melawan melalui Allah. Bagaimana itu? Apa itu terkabul, Pak Ustaz? Ya. Itu aja. Baik. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bahasa Palembang lantak kau. Jadi maksudnya betapa luar biasanya orang yang mazlum, orang yang teraniaya, dan dia pakai metode langsung ke langit. Sedangkan tadi la syakka fihinna, tidak ada keraguan dan tembus langsung ke arsy-Nya itu. Makanya salah satu doa yang makbul itu adalah orang yang terzolimi. Doa orang terzolimi itu makbul. Dia mau balas dia nggak mampu tadi. Itu pakai tahap yang kedua. Ini atasan ini kurang ajar, ya kan? Dia mau balas dia tidak mampu, ya kan?
Cuma doakan moga-moga kau dimutasi atau mudah-mudahan mutasi di daerah Papua sana yang paling jauh misalnya gitu, atas gunung, bisa jadi. Dan dia terzolimi kala itu. Di Jawa nggak bisa jadi di Jawa, atau mungkin lebih dahsyat daripada itu. Tapi kalau kita berdoa, misalnya seorang istri kesal dengan suami, suaminya ini habis selingkuh kali ya, mungkin kesal ya. Kalau itu mati kencang, nah, itu bahasa Palembangnya ya. Kalau bahasa Indonesianya itu yang cepat matilah kau. nah doa yang seperti itu, dia kan terzalim itu, istrinya teraniaya, nggak dimarahi terus di KDRT, lalu dia mendoakan hal itu misalnya, itu doa yang tidak benar dan itu berbahaya bagi dirinya. Dia mendoakan suaminya cepat mati gitu ya. Ternyata dia kondangan bareng, ternyata kecelakaan, benar-benar suaminya mati, tapi yang dibonceng istri naik motor, jadi istrinya patah kaki, suaminya mati, kan rugi. Ya enak kalau patah kaki doang, tapi kalau dua-duanya mati, nah makanya kita tidak boleh mendoakan yang mendoakan azab itu. Jangan turunkan azab itu. Maksudnya kalau mau doakan ya yang kira-kira ya Allah berikan turun hidayah untuknya itu ya. Ya agar lembutkan hatinya, jangan palingkan hatinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Harus ya Allah jangan palingkan hatinya. Dia sudah mendapat hidayah, jangan dibalikkan lagi kepada kerusakan. Nah itu yang doanya bagus. Jadi jangan matilah situ. Akhirnya apa? Dia mati, enak kalau posisinya mati sendiri. Posisinya itu kena gempa, semuanya mati. Atau banjir bandang, mati juga. Dan intinya, kita tidak boleh mendoakan kebaikan. Memang, boleh kita membalas siksaan, wasaan, boleh balas. Ya, tapi yang setimpal. Tapi kalau tidak mampu untuk membalasnya, yang sama rata dengan kekuatannya, sabar. Ya sudahlah. Ikhlas. Maka ikhlas itu kholas, bahasa Arab itu kholaso itu ya kesimpulannya aja. Kesimpulannya adalah kholas itu sudah ya tinggalnya aja. Karena apa? Pahalanya itu innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Hadiahnya surga loh. Luar biasa. Itu Mbak Dera. Baik Ustadz, kita terima penelpon terakhir ya Ustadz ya. Karena saat ini lintas waktu sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria di Kenten, silakan Bapak. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, biasanya sabar ini pasti pasangannya dengan syukur Ustadz ya. Dan ada penjelasan bahwa kalau orang syukur itu biasanya kan mudah dia mensyukuri nikmat Allah. Kadang-kadang dia diberikan ujian kesabaran, ya dikatakan bahwa dengan adanya kesabaran Allah juga menguji dia bagaimana tingkat kesabaran dia dalam menerima musibah ujian. Jadi Allah akan rindu kepada dia. Waktu itu doa-doa dia dan zikir-zikir dia supaya dia bisa bersabar atas segala musibah ujian yang dia alami. Mohon pencerahannya Ustaz ya, semoga berkah ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Di dalam Al-Quran surah Al-Balad ayat 4, laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu memang diciptakan dalam kondisi kesulitan. Bahkan mati hidup itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi memang dalam soal muluk itu ujian. Allah ujian dengan kesulitan, kelaparan dan segala macam. Allah uji dengan, ada juga diuji dengan kebahagiaan ya. Uji dengan istri yang cantik, apa selingkuh atau tidak ya. Atau dikasih kekayaan, apa sombong atau tidak, itu juga ya. Ya itu Allah kasih ujian-ujian untuk dia. Ya. Nah, dan kenapa sih dikasih ujian lagi, disuruh sabar lagi, diuji lagi, biar sabar lagi? Anda dulu soalnya masih soal ujian PK. Untuk mencapai SD, Anda harus diuji lagi.
setelah SD nanti ada SMP, harus ujian lagi dong untuk naik kelas. Tapi udah uji terus, ya memang kita harus naik. Kalau nggak ujian kita nggak naik. Jadi surga itu ada kelas-kelasnya. Ada 7 surga itu. Dan juga ada kelas-kelas, ada yang halaman, ada yang teras, ada yang VIP. Ada VIP. Jadi memang ada yang eksklusif dari segala macam itu. Saya kira tinggal mau kelas yang mana. Kenapa itu? Terus sabar ya biar kita naik masuk ke dalam gitu loh, jangan di luar. Kita besar pahalanya tadi sampai nggak ada perhitungan, itu sampai tembus ke dalam surga, itu luar biasa. Bi ghairi hisab, dan pahalanya nggak ada hitung-hitungan. Bisa jadi kita juga nggak dihisab, langsung masuk semua surga tanpa siksa, tanpa apa. Enak banget ya. Nah, makanya diuji seperti itu. Anda diuji ibaratnya begini, seperti emas yang dibakar sampai terpisah antara besi, nikel, mangan, ya, aluminium, semua terpisah. Nah, terpisahlah emas. Nah, itulah yang terakhir. Berarti dia adalah emas dan dia layak untuk masuk surga itu karena dia terbaik. Maka disebut dengan sahabat tertinggi itu. Ya, posisinya benar-benar dia kuat, dia tidak membalas itu, tetapi dia tetap bersabar. Dia bisa sebenarnya, tapi dia tidak mau, dia membalas dengan sabar karena dia berharap pahala yang besar bil ghairi hisab. Mungkin itu ya. Jadi semangat, sabar-sabar aja, karena posisi yang tertinggi adalah orang mampu tetapi tidak membalasnya. Itulah posisi yang tertinggi dalam Islam. Demikian Mbak Dela. Baik Ustadz, karena lintas waktu sudah mendekati pukul 6, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup kesabaran tertinggi menurut Islam. Silakan Ustadz. Baik, para pendengar Radio RRI 21 yang Allah SWT, yuk mencoba bertahap-tahap ya. Kalau misalnya belum bisa langsung spektakuler, minimal yang masih bisa kita lakukan mampu adalah tidak membalasnya, karena itu adalah lebih baik. Dan berdoa sajalah, berdoa saja berharap pada Allah SWT berikan keberkahan kita, pahala kita, dan ciri-ciri orang beriman. Nah, agar kita menjadi posisi yang tertinggi adalah saat kita mampu, tapi kita tidak membalasnya, berarti kita kategori tersabar di posisi yang tertinggi. Demikian Mbak Bella, terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Haji Saiful Anwar STHI MHum yang sudah memberikan materi mengenai kesabaran tertinggi menurut Islam. Untuk Anda yang belum sempat mendengarkan, bisa menyaksikan siaran ulang kami di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan informasi warta berita dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.